Semoga semua sehat, dalam keadaan semangat, dan tetap berkarya yang terbaik buat hidup kita. Oke, hari ini hari yang menarik. Kemudian saya akan masak satu makanan yang spesial. Saya akan masak babi kecap. Ya, biasanya babi kecap kita potong-potong, kemudian di stew atau dimasak pelan-pelan di bumbu yang rempah, manis, dan ada rempahnya. Tapi kali ini saya akan masak di dalam bentuk steak ya. Saya pakai pork chop. Ya, jadi pork chop ini saya akan marinasi dulu atau saya bumbui dengan bumbu babi kecap dan kemudian saya asap sehingga bumbunya dapat meresap ke dalam. Kemudian saya akan sajikan dengan baby pork choy panggang sama karbonya saya pakai ubi manis. Ya, jadi bahan-bahannya ada bumbu kecap terlebih dahulu ya. Bumbu kecapnya itu saya pakai atau saus kecapnya itu saya pakai cabai merah besar, kemudian cabai keriting, kemudian ada cabai pedas, ada jahe kunyit, ada lengkuas, ada serai, bawang merah, bawang putih. Kecap manis. Kadang-kadang di Bali ada yang pakai, ada yang tidak, jadi terserah. Terus manis dari gula merah, ini yang lebih ditonjolkan ya. Jadi versinya banyak macam. Nah, kemudian ada rempah wangi atau rempah manis yang saya tambahkan, yaitu bunga lawang atau peka bahasa Balinya, atau star anise bahasa Inggrisnya, dan clove atau cengkeh ya. Oke, ditambahkan sedikit ada essence. Kalau saya tambahkan jeruk manis. Jadi ada tambahan esensnya, kemudian ada jeruk nipis untuk marinasi, untuk membumbui babinya. Karena bentuk babi ini nggak dipotong-potong, nggak dimasak langsung dalam bumbu. Saya marinasi atau saya bumbui dalam beberapa menit, habis itu saya panggang. Jadi butuh asemnya ya untuk memarinasi. Oke, kita langsung masak. Pertama kita bumbui dulu babinya ya. Oke, babinya ini jadi saya pakai pork chop. Jadi ini ada sedikit tulangnya. Bisa dipakai atau supaya cantik bisa juga tidak dipakai. Untuk bagian yang ada lemak sisa di tulangnya kita bersihkan supaya manis aja nanti pada saat kita penyajiannya ya. Jadi kalau ada para suami atau para ibu mau bikin romantic dinner dengan keluarga bisa dibuat seperti ini. Nggak perlu harus monoton dipotong cangkih kecil-kecil ya. Oke, jadi babinya ini kita bersihkan sedikit tulangnya. Membersihkan tulang ini pakai bagian belakang pisau ya. Nah ini ada. Jadi pork chop ini biasa kalau di restoran dia dipanggang pakai macam-macam ya. Ada saus western. Tapi kalau kali ini saya coba dan saya biasa serving ini dengan saus Indonesia atau Bali. Ya, kita lap sejenak, kita bersihkan supaya nggak terlalu tulangnya ya. Jadi pada saat matang dia bagus penyajiannya. Oke, sudah oke. Dan kita akan bumbui dengan satu butir atau satu buah atau satu pieces jeruk nipis. Ini sebelum kita bumbui dengan ini ya, bumbui dengan bumbu kecapnya ya. Oke. Satu buah jeruk nipis. Yes, ini dibiarkan saja. Kemudian kita kasih garam ya. Babi jangan terlalu banyak garam karena teksturnya sendiri memiliki rasa asin ya. Jadi secukupnya aja. Oke. Pada saat ini kalau teman-teman mau kasih vitsin atau penyedap tidak masalah ya. Saya juga coba pakai penyedap kali ini. Sedikit. Oke. Sedikit saja. Boleh mushroom powder, boleh chicken powder, boleh penyedap apapun yang teman-teman biasa pakai. Oke, ini sudah. Jadi ada jeruk nipis, garam, dan chicken powder atau beef powder atau mushroom powder ya. Ini selesai dan kita biarkan 5-7 menit untuk babinya ya. Ya, sambil menunggu kita akan proses bumbu manisnya ya. Jadi bumbu manisnya apa aja? Itu pertama kita pakai cabai ya. Teman-teman juga bisa pakai blender nggak apa-apa. Ini saya nggak pakai blender ya.
Saya hanya chop aja, kemudian saya dapetin warnanya, dan saya ambil aroma cabenya. Nah, saya chop cabai merah, 6 pieces ya. 6 sampai 8 pieces. Ini untuk 3 sampai 4 porsi sebenarnya. Untuk sausnya ya. Kemudian cabai keriting, 6 pieces sampai 8 pieces. Supaya dapat warna merahnya. Ini kita chop kasar aja. Pakai bijinya, pakai. Nanti ada proses penyaringan setelah ini. Jadi untuk penyajiannya, untuk perendaman atau pengasapan pork chopnya, proses masak pork chopnya ini, kita pakai yang agak kasar ya. Nanti habis ini kita ulek. Oke, kemudian ada cabai pedasnya. Cabai pedasnya ini selera ya. Saya pakai 6 juga. Jadi cukup pedas. Karena pedas sama manis sama babi itu kombinasi yang bagus. Oke, ini kita udah potong-potong dan kita taruh cabenya di sini ya. Oke, cabenya sudah ada di atas ulekan. Kita hancurkan sedikit. Saya tidak masukkan garam di sini, saya hanya hancurkan dulu beberapa waktu supaya cabenya ini agak hancur. Sebenarnya di blender akan lebih cepat, kemudian akan lebih dapat warna merahnya ya. Tapi di ulek juga bisa. Tergantung teman-teman mau buat halus bumbunya atau halus sausnya nanti ya. Karena dari habis proses kita hancurkan seperti ini, kita akan masak bumbunya. Ada jahe. Saya pakai jahe. Jahe ini saya udah cuci tadi dan kita parut saja. Hati-hati, ini parutan cukup tajam, jadi harus terbiasa. Dan kenapa diparut agak lebih cepat? Jahe sekitar 1 cm tadi. Dan kemudian ada kunyit. Kunyit juga kita parut. Hati-hati akan kuning, tapi nggak apa-apa. Ya, kalau nggak mau kuning, bisa pakai sarung tangan. Dan ada lengkuas. Ya, untuk resep bumbu ini akan ada di deskripsi bawah ya, untuk bumbu kecap rempahnya ini. Oke, saya rasa aroma lengkuas cukup. Diparut akan lebih dapat rasanya lebih pas. Oke, lengkuasnya cukup. Dan kita akan lanjutkan menghaluskannya ya. Hati-hati yang nggak biasa pedas, tangannya ini cukup pedas ya. Oke, saya rasa ini cukup. Ini teknik yang agak berbeda dari kita bikin babi kecap seperti biasa ya, yang semuanya masuk dalam blender, kemudian diproses, kemudian dimasak babinya. Ini ada beberapa step yang mungkin agak lebih berbeda nanti rasanya, karena ada jenis dagingnya juga kita gunakan beda ya. Oke, kemudian ada bawang putih. Bawang putih saya pakai 4 siung, bawang merah saya pakai 3 siung. Bawang putih 4, bawang merah 3. Teknik ini ala Bali Cooks ya, jadi saya biasa prepare untuk jenis steak. Oke. Kemudian berikutnya yaitu saya akan bumbui. Nah ini bisa, wow, ini aromanya sudah cukup enak. Jadi ini akan pas. Terus saya pakai gula merah sekarang, sekitar 1 sendok makan. Ya, kita campur. Dan kita tambahkan airnya ya. Kita lihat teksturnya. Dan kita bisa rasain. Pada saat ini kita bisa tambahkan garam. Garam secukupnya. Kita coba ya. Manis. Kalau teman-teman mau pakai penyedap pada saat ini juga oke. Dan habis ini saya akan bumbui babinya ya. Saya rasa saya harus tambahkan sedikit orange ya. Ini agak sedikit modifikasi dari resep yang biasa ya. Ini supaya agak rasa fresh-nya dapat. Ya. Orange ini sudah saya cuci. Ya. Lihat. Setelah itu kita akan proses ke babinya. Ini yang unik. Cara ini bisa diikutin buat teman-teman yang mau serving steak sebesar ini. Yang mau sajikan steak dengan ala babi kecap sebesar ini. Jadi kita akan coba marinasi sekarang. Dan kita akan coba smoke. Dia punya pork chop-nya. Oke. Pertama, dan pastikan pada saat sebelum kita taruh. Dan rasanya harus pas ya, harus bagus. Tambahin air juga nggak apa-apa. Nah ini udah ada aroma manis. Tapi saya tambahkan setengah sendok makan lagi tadi. Supaya lebih karamel ya. Jadi totalnya 1,5 sendok makan. Oke, taruh.
Kita kasih rongga di bawahnya. Oke, ini sebenarnya bisa dimasuk dalam vakum pack atau kayak zip supaya bisa dia marinasi beberapa hari. Kemudian teman-teman bisa pakai besok untuk barbekyuan contoh misalnya ya. Atau sekarang lagi tren panggangan ala-ala Korea. Jadi ini coba bisa jadi referensi. Oke. Ini dan asap sudah oke, panasnya sudah pas, dan saya akan coba masukkan ini. Saya butuh sedikit api lagi untuk panasnya. Oke, sampai di sini sebenarnya ada beberapa step ya. Yang pertama, bumbui daging babinya tadi dengan jeruk nipis, kemudian garam, dan bisa pakai penyedap pada saat itu. Kemudian ada juga, ini yang step kedua, dengan bumbu-bumbu yang sudah masuk ke rasa kecap manisnya ya. Kecap manisnya akan saya taruh nanti belakangan. Nanti saudara-saudara bisa cek pada akhir video saya akan gimana bikin saus ini dengan tekstur yang lebih halus. Oke, ini bagusnya kita rendam selama sekitar 1-2-3 jam atau 1 hari kita bisa simpan dan baru habis itu besoknya bisa langsung di grill. Tetapi metode itu kalau teman-teman mau langsung grill ya. Metode yang saya buat kali ini yaitu saya pengasapan dengan slow 30-40 menit. Ini berat dagingnya sekitar 400 gram ya. Oke, jadi kita akan coba smoke, kita akan coba marinasi. Ini udah sekitar 30 menit tadi kita diamkan di luar dan bisa juga taruh di chiller selama 1-2 jam baru habis itu grill. Yang teman-teman comfort aja untuk persiapannya ya. Oke. Ini saya diamkan di luar tadi 20-30 menit, kemudian saya akan asap ya. Asap tapi semacam diasap terus kita juga punya ada proses masaknya ya dalam pengasapannya. Oke, saya akan bersihkan dulu piringnya. Kita akan geser sedikit, sama seperti kita proses bebek pada waktu itu. Dan oke, sebelumnya saya akan tutup sedikit tulangnya supaya cantik penyajiannya kita tutup ya. Dan lebih cantik aja pada saat nanti matang. Oke, jeruk nggak apa-apa, taruh sini. Kemudian ini yang agak sedikit hancur ya, biji-bijian kayak bawang yang masih belum terlalu hancur. Kemudian kita taruh popnya. Oke, sebelah sana. Dan kita taruh. Boleh kita ratain, boleh ditutup semua, boleh enggak ya. Oke, great. Ini akan enak. Dan selanjutnya, smoke sudah bagus, kita akan tutup ya untuk dapetin steam dari atau uap dari asap dan semua bahan juga nanti akan otomatis melunak ya. Oke, kita smoke sekitar 20-30 menit. Ya, sambil menunggu babinya diasap 20-30 menit, kita lihat nanti keadaannya atau kematangannya seperti apa. Dan kita akan buat penemannya, yaitu saya pakai ubi manis. Babi manis, asam. Kalau saya kasih tips, rasa babi cocoknya itu manis, asam, dan pedas. Ya, asinnya keluar dari babi itu sendiri. Oke, ini kita bagi seperti ini saja ya. Ya. Ya, cukup 1 buah dan kita akan bungkus pakai aluminium foil. Kita kasih garam di bagian bawah. Kemudian kita susun supaya gampang saja. Kemudian kita kasih garam lagi di bagian atas. Oke, minyak bebas pakai vegetable oil. Ini saya pakai minyak sayur ya. Salad oil juga nggak masalah. Oke. Mau pakai pedas pada saat ini juga nggak apa-apa. Dan kita bungkus rapi. Ambil satu lagi aluminium foil, taruh terbalik, kita bungkus rapi. Oke, 2 layer. Kita pinjam smokernya sebentar. Kita taruh di bara api langsung ya. Ya. Waktu matang nanti kita lihat sampai kentangnya atau ubinya melunak. Iya, semua sudah di atas grill, pork chopnya, kemudian ada kentangnya atau ubinya kita sudah masukkan ke dalam bara api. Jadi kita tinggal tunggu proses aja beberapa menit ke depan.
Dan sambil menunggu saya akan bikin saus babi kecapnya ya, dasar saus babi kecapnya ya. Jadi itu tadi udah ada gula merah dan itu akan mengkaramel dari bumbu yang cabai tadi sama bawang merah, bawang putih dan segala macam tadi yang udah diasap. Dan ini saya akan bikin dasarnya ya. Saya masukkan air, kemudian saya masukkan star anise 2, dan ini clove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini kita kasih 100 ml. Oke. Kemudian kita ada serai. Serai ini kita akan memarkan, kemudian kita akan masukkan ke dalam air ini. Dan kita kasih gula merah di sini. Jadi ini kita kasih 1 sendok makan. Jadi kalau di total dari awal yang tadi sekitar 2,5 ya. Dan kemudian kita panaskan, kita tunggu sampai gula merahnya ini meleleh ya. Ya, kita panaskan sampai meleleh. Saus ini bisa cukup untuk 3-4 porsi steak pork chop ya. Ukuran 350-400. Jadi cukup banyak. Dan kita boiling untuk gula merah dan rempahnya. Kenapa? Supaya dapat betul-betul cengkeh dan star anisnya itu matang atau betul-betul meresap ke dalam airnya atau airnya jadi beraroma cengkeh ya. Oke, kalau bisa dicek ini udah sekitar 15 menit ya. Untuk pengasapannya tadi ada api sedikit naik, kemudian dia pasti akan memanaskan bagian dari pork chopnya ya. Oh, see? Wow, good. Keren banget ya. Ini ada proses, memang belum terlalu matang, tapi dia proses marinasi itu 15, ini baru 15 menit ya. Makin lama nggak apa-apa, mau sampai matang pun di smoke seperti ini, itu lebih bagus jadi smoke pork chop, saus babi kecap, dan mana-mana. Tapi saya hanya untuk dapetin asapnya sedikit, nanti kemudian ada step selanjutnya ya. Oke, kita tunggu sekitar 2-3 menit lagi ya. Ya, oke, ini sudah beberapa 15-20 menit dan teman-teman bisa cek smoke-nya pork chop ya. Oke. Menurut saya aromanya udah bagus, kemudian bisa dilihat teksturnya ada sedikit terpanggang tadi cabai merahnya, kemudian ada bawang putihnya juga udah mulai matang dan ada sedikit juice atau cairan-cairan dari pork chop-nya ya. Oke, selanjutnya saya akan angkat ini dan saya akan proses untuk bumbunya ya. Babinya kita bisa roasting. Ini belum matang, ini baru sekitar 20% ya karena cukup besar. Dan untuk bumbu ini kita bisa taruh di 1 food blender. Wow. Ya, kulit jeruknya jangan. Nah, look. Woo. Baunya bagus sekali, enak. Dan ini bumbunya. Bumbu ini kita bisa masukin semuanya ke dalam food processor atau blender. Kemudian ini masih ada sisa. Ini ada beberapa juice-nya atau cairan dari lemaknya tadi. Wow. Wow, agak sedikit fatty, agak berlemak. Ini enak sekali. Dan ini kita akan blender ya, kita akan haluskan ya. Kita pakai sedikit air ini yang sudah agak hangat tadi. Kalau teman-teman bisa cium di sini aromanya itu sungguh-sungguh enak. Ada star anise sama cengkehnya. Kemudian kita akan blender. Kita blender agak halus. Sambil kita menunggu blender, kita balik kentangnya ya. Alright. Kita bikin halus, kemudian kita coba teksturnya ya. Wow, ini udah semacam paste atau semacam yang sudah agak halus ya. Kita boleh coba pada saat ini untuk teksturnya. Manis rempahnya dapat, pedas ya pasti enak. Dan ini boleh kita akan proses masukkan ke dalam rendaman rempah tadi dengan gula merah ya. Ya, cukup menarik. Dan kalau teman-teman lihat ini ya kental dan cukup juicy dan takarannya pas sekali tadi. Untuk 100 ml dengan jumlah rempah yang tadi saya gunakan ya, dan pas. Jadi dari bumbunya juga dapat aroma panggang ya, aroma panggang asapnya ya.
Dan biarkan ini berproses hingga dia mengental. Setelah dimasukkan, ini baru berapa detik aja. Enak sekali. Ada cengkehnya, ada bunga lawangnya, kemudian ada pedas, kunyit, lengkuas. Wow, luar biasa. Kita akan matangkan dia lebih lagi. Ya, bumbu sudah jadi, kita tinggal panaskan 2-3 menit, itu akan selesai. 5 menit dia akan betul-betul karamel atau berkurang, jadi akan lebih kental untuk bumbunya sambil tunggu. Nah, kemudian kita akan proses dari babinya sekarang ya. Babinya, karena dia udah dimarinasi tadi, kemudian sudah agak sedikit proses 20% di uap tadi, jadi cukup bagus. Dan sekarang kita akan proses langsung panggang babinya ya. Kita akan kasih minyak sedikit, dan ini juga kasih minyak sedikit. Oke, jangan terlalu banyak. Oke, kita akan panggang pork chopnya. Ya, kita akan matangkan dia kurang lebih sekitar grill 5-8 menit. Nah, ini akan menarik ya. Nah, kita tunggu untuk kentangnya. Saya kira saya harus mengangkat kentangnya ya. Kita balik ke sisi yang lain. Ya, tadi saya pakai jaring ini supaya nggak terlalu bolak-balik. Bentuk kotak-kotaknya sudah ada nanti, atau grill marknya nanti akan ada. Kita pakai griddle kotak-kotak ya, atau kawat. Ya, sausnya cukup bagus, sudah mulai kental. Wow, pelan-pelan, api pelan. Oke, kita akan angkat kentangnya. Ini kita tunggu porknya matang ya, atau pork chopnya matang. Oke, kalau teman-teman lihat, satu sisi sini sudah oke, kita akan sisi berikutnya. Oke, ini saus sudah mulai mengental dan cukup bagus. Kita coba rasa apakah butuh garam pada saat ini. Wow, jadi kita butuh garam. Manisnya cukup, pedasnya pas, rempahnya udah dapat. Kita tinggal tambahkan garamnya ya. Oke, sedikit saja. Pada saat ini, teman-teman bisa buat halus. Kalau mau dibuat lebih, teksturnya lebih nggak terlalu banyak ampas, kita bisa saring. Dan garam sudah masuk, dan kita bisa saring saat ini ke pan yang lebih kecil, sesuai dengan kebutuhan. 1 stick misalnya ya. Oke. Ya. Ini dia, kita panaskan. Kentangnya saya rasa sudah cukup matang. Sebentar kita biarkan saja. Pada saat kita mau serving, selesai semua. Saus semua, daging sudah mulai oke. Nah, ini daging 2 menit lagi udah matang. Dan sangat oily, sangat juicy, bagus. Kita bisa, wow, lihat. Ada merahnya, ada ampasnya, rempahnya maksudnya tadi. Dan dia betul-betul juicy. Wow, enak sekali. Oke, ini pada saat seperti ini, teman-teman bisa tes apakah sudah oke, cukup bagus. Dan ini bisa kita coba. Ini akan lebih lembut, lebih halus ya, tidak ada ampas. Aromanya enak. Enak sekali. Pada saat inilah kecapnya kita masukkan ke dalam bumbu yang ini. Wah, nice. Jadi supaya lebih pekat, sekitar 1 sendok teh. Wow. Dan biarkan dia kental. Saya selalu kombinasi rempah Indonesia dengan satu bahan nanti pada saat finishing untuk sausnya ya. Dan saya punya pok choy tadi, dan kita sajikan dengan grill pok choy. Kita kasih garam. Pok choy hanya sebentar saja. Nah, ini menarik. Ya, pok choy kasih garam, jangan minyak. Kita langsung panggang saja. Ya, dekat seperti ini. Ya, kita geser sedikit. Ya, ini batangnya. Oke, dan 3 menit sampai 4 menit kita akan grill pok choy. Oke, saya rasa babinya ini sekitar 1 menit lagi ya. Ini udah oke dan cukup. Wow, juicy ya, bagus sekali. Wow, enak sekali. Dan kita agak sisihkan sedikit sambil dia resting, sambil kita menunggu pok choy-nya di grill. Oke, ini grill pok choy sudah mulai dan kita bisa panggang dia di atas arang. Oke, kalau kita lihat kecapnya, wow, enak sekali, pedas. Enak. Ya, kita balik untuk grillan pok choy. Yes, pok choy di atas arang saja. Ini enak sekali. Tambahkan minyak. Oke, babinya sudah cukup matang.
Dan kita akan resting ya. Oh, look at that. Enak. Wow, ini sudah resting dan kita akan sajikan. Dan ini dia sayurnya. Wow, grilled pork choy, baby. Yes. Wow, enak. Kemudian kita akan buka ubi manis ya. Wow, bake. Nah, ini awesome ya, enak sekali. Kombinasi cukup bagus. Ini kombinasi bagus banget ya. Dan ini dia pork chopnya ya, dengan rempah babi kecap. Kita akan potong. Wow, look at that. Pink, nice. Wow. Wow, enak sekali. Wow. Ini dia guys. Di atas kentang. Wow, kita akan buka aluminium foilnya. Ini dia cantik. Nice. Ini dia saus babi kecapnya dan kita akan panaskan sejenak. Kemudian teman-teman bisa lihat udah cukup kental dan di api cukup bagus. Dan dia reduce cukup bagus untuk sausnya. Dan saya selalu mengkombinasikan Indonesian food spice. Kemudian apabila kita mau sajikan seperti ini gaya restoran ya, saya selalu sajikan steak dengan rempah Indonesia pakai butter. Ini enak. Ntar 1 sendok teh. Biarkan butternya meleleh. Dan di sini ada kecap, ada rempah pakai butter. Excellent. Ini enak. Ini enak. Kita akan sajikan steak ini. Steak pork chop. Dan kemudian tadi kita udah lihat bumbu kecapnya, kita tambahkan butter. Dan kalian bisa coba di rumah bahwa ini akan enak. Ya. Dan ini kombinasi bagus. Saya sering lakukan ini. Wow. Dan kalau teman-teman lihat ini udah kayak saus-saus mahal ya. Nice. Ada creamy, ada buttery, kita coba. Enak sekali. Enak sekali. Dan teman-teman bisa coba ini. Ada rasa creamy butternya. Kita akan sajikan porknya. Ini dia. Wow. Saya suka sausnya banyak guys. Wow. Kalian akan ngerasain ini enak banget. Aduh, biarin kentangnya banyak sausnya men. Babi kecap ya banyak saus. Ini dia babi kecap atau pork chop bumbu babi kecap ala Bali Cooks. Terima kasih sudah nonton, sudah like, sudah subscribe, dan sudah share video saya. Dan semoga terinspirasi. Saya akan coba berinovasi dengan bumbu Bali. Semoga teman-teman bisa suka dan bisa terinspirasi dengan apa yang saya buat. Dan tetap semangat, semuanya akan baik-baik saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Happy cooking! Ya, steak pork chop. Saus. Wow, lembut. Coba sausnya. Saus babi kecap. Rasanya klasik. Tekniknya bagus yang kita buat, nggak ngerubah tekstur daging. Kemudian rasanya juga nggak terlalu berubah seperti yang klasik biasa orang campur. Di dagingnya kerasa. The best. Enak. Pakai sayur hijau. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah like, share, dan tetap semangat.